sorry. Oke guys, jadi kita dari mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara atau biasanya orang-orang nyebutnya sih UMN ya. Jadi di sini ada gua sendiri, Revo, Lovina, Zidan, Dio, Nico, Cheryl, Daniel. Jadi di sini kita mau ngebahas apa sih sebenarnya? Kita mau ngebahas suatu produk atau brand. Ngebahas tentang consumer behavior audit. Kita ngebahas tentang kayak gimana sih keputusan mereka dalam membeli suatu produk. Kan kita udah ngejelasin nih kita mau ngapain. Terus kita sebenarnya mau ngebahas produk apa sih? Nah, jadi kita mau ngebahas produk FUM. Nah, FUM itu kayak gimana sih sebenarnya? Nah, oke, kita jelaskan. Berikut adalah penjelasan mengenai produk FUM. FUM adalah sebuah brand vape yang cukup terkenal, terutama dalam hal teknologi dan inovasi di industri vape. Produk knowledge dari FUM meliputi informasi mendalam tentang desain inovatif, teknologi pemanasan canggih, penggunaan baterai yang aman, serta panduan perawatan dan pemeliharaan yang tepat. Jadi FUM ini fokus pada desain yang menarik, estetika, dan ergonomi untuk kenyamanan pengguna. Dan mereka juga memberikan penjelasan terperinci mengenai teknologi pemanasan vape, baik konduksi maupun konveksi, untuk memastikan semua pengalaman vaping yang optimal. Dan semua informasi keamanan baterai dan cara terbaik untuk merawat perangkat juga menjadi bagian penting dari produk knowledge mereka. Penekanan pada kepatuhan terhadap regulasi keselamatan dan panduan penggunaan yang bertanggung jawab juga turut disertakan dalam produk knowledge FUM. Dengan demikian, penjelasan ini membantu pengguna untuk memahami, menghargai, dan menggunakan produk FUM dengan lebih baik serta lebih aman. Jadi ada 3 teori yang kami gunakan, yaitu persepsi, learning, dan attitude. Persepsi adalah proses bagaimana individu mengorganisir dan menginterpretasikan informasi yang diterima dari lingkungan sekitarnya. Dalam konteks produk FUM, persepsi konsumen dapat mempengaruhi cara mereka melihat, mendengar, dan merasakan tentang produk tersebut. Misalnya, persepsi mereka tentang kualitas, keamanan, dan gaya hidup yang terkait dengan penggunaan produk tersebut dapat mempengaruhi minat mereka dalam mencobanya. Kemudian, yang kedua adalah learning. Learning adalah proses di mana individu memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap baru melalui pengalaman atau interaksi dengan lingkungannya. Dalam hal produk FUM, konsumen mungkin belajar tentang produk tersebut melalui iklan, ulasan online, pengalaman teman, atau penelitian pribadi. Informasi yang telah mereka peroleh melalui proses pembelajaran ini dapat mengaruhi sikap dan keputusan pembelian mereka terhadap produk tersebut. Dan yang terakhir adalah attitude atau sikap konsumen. Sikap konsumen terhadap produk FUM mencakup evaluasi afektif, kognitif, dan perilaku terhadap produk tersebut. Evaluasi afektif mencakup perasaan positif atau negatif yang dimiliki konsumen terhadap produk tersebut, seperti rasa puas atau kekecewaan. Evaluasi kognitif melibatkan penilaian rasional terhadap produk, seperti persepsi tentang kualitas, nilai, atau manfaat yang ditawarkan oleh FUM. Sementara itu, evaluasi perilaku melibatkan niat atau tindakan nyata konsumen terkait pembelian, penggunaan, dan rekomendasi produk tersebut kepada orang lain. Secara keseluruhan, persepsi, pembelajaran, dan sikap konsumen terhadap produk FUM saling terkait dan dapat mempengaruhi proses keputusan pembelian dan penggunaan produk tersebut. Kemudian, tujuan kelompok kami membuat analisis tentang produk FUM adalah untuk memahami perilaku konsumen yang mungkin mereka pertimbangkan saat melakukan pembelian produk tersebut dengan menganalisis faktor-faktor seperti persepsi konsumen terhadap merek, sikap konsumen, dan bagaimana konsumen belajar tentang produk, dan faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi keputusan pembelian mereka. Konsumen dapat membantu atau memberitahu kita memahami mengapa dan bagaimana orang-orang memilih atau menolak produk tersebut. Nah, itu dia tadi mengenai brand knowledge dari produk FUM. Oke, jadi di analisis kali ini kita menggunakan 3 topik teori, yaitu pertama adalah persepsi, learning, dan sikap. Halo bro, gue lagi sama siapa nih bro? Sama Noel bro. Nama gue Titan. Halo, nama gue Tanzila. Halo. Dengan siapa? Terus di sini ada Ricky. Oke. Sekarang lu umur berapa nih? Tahun ini 24. Umur gue 19 tahun. Umurnya 21. Kebetulan umur di 23 ya sekarang. Umur gue 22 tahun. Kalau boleh tahu kesibukannya lagi ngapain ya? Ngampus, kerja juga. Ya, gue kerja. Kerjanya di bidang rokok elektrik. Kerja sih gue, kerja nyantai. Lagi kerja dan kuliah sih. Lu ini pengguna vape aktif apa bukan sih? Kalau gue sih aktif ya. Gue dari kuliah sih udah mulai nge-vape ya. Udah mulai dari awal kuliah sampai sekarang sih, sampai kerja. Udah 4 tahunan lah gue nge-vape. Gue buat sekarang sih aktif ya. Menurut gue sih gue aktif banget ya penggunanya. Enggak sih, gue cuman sesuai mood aja. Kalau emang lagi mood ya udah gue berarti pakai. Tapi kalau enggak ya udah enggak. Sering nggak lo pakainya? Enggak terlalu sering sih, bisa dihitung juga kayak sebulan paling cuman 2, 3, 4 kalian aja. Kayak lagi nongkrong di rumah habis makan gitu pasti gue nge-vape. Oh, berarti sering banget ya guys ya? Sering sih, hampir setiap hari. Setiap hari? Iya. Kan sekarang kan Gen Z kan udah megang-megang ini. Jadi ya gue juga ikutan. Lu sebelumnya
langsung nge-vape apa konvensional dulu apa gimana? Gue langsung ke vape ya, gue gak pernah nyobain tembakauan. Dari awal gue langsung coba ke Pepsi, nggak ada rokok-rokokan. Langsung loncat ke ini. Jujur awalnya gue tuh pakai rokok dulu. Awal sebenarnya lebih ke konven dulu sih. Oh, konven dulu. Awalnya kan social smoker. Iya. Kalau ada temen yang rokok baru ikutan. Terus makin lama nyandu nih. Kenapa lu bisa nge-vape tuh, kenapa? Karena ya vape itu banyak rasanya, jadi gue cobain atu-atu. Pertama-tama sih gue cuma ngeliat ke temen gue aja ya, terus gue itu coba-coba, ternyata enak, terus jadi gue juga tertarik gitu loh, jadi pengen coba, akhirnya gue beli deh. Menurut gue pods ini tuh kayak lebih praktis aja. Soalnya kayak misalkan kayak ngerokok itu kan dia menurut gue tuh lebih boros gitu pengeluarannya. Jadi gue lebih milih ngepods aja. Karena makin lama konvensional bau ya. Oh, bau ya. Bau terus tangan jadi kuning kan. Terus jadi mikir ya udahlah dibanding lanjutin konvensional, terus kalau dihitung-hitung juga memang secara cost dia lebih murah. Kalau gue sih karena keinginan sendiri ya, bukan karena ngincer keren ya, tapi karena emang gue pengen aja. Karena rasanya banyak, terus seger aja gitu buat gabut kalau sambil ngerjain tugas gitu-gitu kayak asik gitu. Bisa di dalam ruangan juga. Nih, nah iklan yang bakalan gue tunjukin ini nih bakalan ngebuat lu beli produk Voom nggak bro? Bang, tutup apa kacanya? Gimana tuh pendapat lu dengan iklannya Voom nih? Bisa menarik lu untuk membeli produknya atau tidak? Dari sepenglihatan gue sih gue tertarik ya, pasti gue juga mau coba. Biasa aja sih. Oh, biasa aja ya? Biasa aja. Ya kalau menurut gue sih lumayan menarik ya, karena dibalut sama ada komedinya juga. Jadi gue kayak bakal beli deh, bakal nyobain kayak gimana sih segernya yang candy ini liquidnya. Gue belum pernah nyoba sih sebenarnya. Menurut gue sih itu relate ya sama orang Jakarta. Soalnya kan Jakarta macet nih. Kebetulan tadi iklannya tuh rasa liquidnya dingin. Jadi kayak pas banget kan panasnya macet sama Jakarta, terus lo nge-puff sama liquid dingin tuh cocok banget sih menurut gue. Gue sih lebih ke datang langsung ke store-nya ya, kayak gue tuh langsung nyobain testernya gitu. Soalnya kalau dari iklan tuh kadang suka nggak sesuai sama Gak bisa aslinya. tahu rasanya, Iya, kan? bener-bener. Jadi gue langsung aja ke store terus gue cobain testernya yang menurut gue oke, gue beli. Menarik sih, menarik banget setelah gue lihat. Nah, lu tuh kenal produk vape nih dari mana awal-awalnya tuh? Dari teman-teman gue banyak yang make, akhirnya gue penasaran, gue nyoba. Nah, gue karena basic ya udah nge-vape ya, jadi gue kan sering tuh ke vape store. Banyak sih yang iklan-iklanin ya, ada dari Shopee ada, atau dari teman-teman gue juga pada pakai Voom juga ada. Jadi kayak lihat-lihat dari sekitaran aja. Dari saudara gue. Oh, dari saudara gue. Saudara gue. Dari temen gue. Kira-kira lu udah berapa lama pakai produk Voom ini? Dari device maupun liquidnya itu? Ini gue baru 2 bulan ya pakai ini. 6 bulanan sih. Baru 6 bulan. Voomnya sendiri itu dari 2022. Udah kurang lebih 2 tahunan ya. Oke, menurut lu enak gak sih bro Voom itu? Karena gue udah pakai 2 tahun jadi pasti enak dong. Dan juga apa ya, enak gitu dibawa kemana-mana. Dan juga produknya menurut gue bagus-bagus sih, entah itu liquidnya ataupun device-nya. Dari device sih gue suka ya, karena tuh dia tuh kayak slim, terus sama kayak gampang dibawa kemana-mana. Sama kayak liquidnya tuh dia tuh kebanyakan yang recommended, kayak dia kan kebanyakan liquid yang dingin gitu kan. Kebetulan gue suka kayak liquid yang dingin-dingin gitu. Jadi gue tertarik sih sama Voom ini. Enak, seger banget rasanya, dinginnya ada. Apa sih sensasi yang lu dapetin dari Voom ini? Taste iya, kebiasaan juga iya. Karena ya apalagi kalau misalnya emang orang yang udah edik dengan kebiasaan ngisep itu, pasti bakal ada nyari suatu saat kayak pengen ngisep lagi gitu kan. Lebih ke arah situnya sih, dan ke arah taste-nya. Gue ngerasa puas sih, soalnya kayak ada sensasinya sendiri gitu loh. Menurut gue kayak lebih
relax aja kalau ngepots. Bisa banget, praktis, terus murah lagi. Gue ngerasa kalau pakai foam ini atau nge-vape gitu ya, gue ngerasa lebih relax aja sih. Gue tertarik pertama karena model, terus dari seri liquidnya juga tuh update-annya cepet gitu, baru-barunya lebih cepet keluarnya. Jadi gue lebih asik aja biar senada juga foam, liquidnya juga foam dong ya kan, biar asik aja gitu. Sempet pengen berubah pikiran nyoba brand lain atau gimana gitu nggak? Ada sempet, tapi giliran pas nyobain kayak biasa aja, kayak tetap enakan foam lagi gitu. Emang udah lebih struknya di foam soalnya. Lu awal-awal pengen punya pemikiran coba brand lain lah, itu kenapa biasanya? Kepo aja sih. Oh, kepo aja. Penasaran ya, kayak rasanya kayak gimana, terus kayak dia punya tarikannya kayak gimana. Tapi ternyata tetap lebih enak pakai foam. Gue milih foam pertama itu ya karena gue modelnya sih hampir emang mirip-mirip ya, cuman foam itu kayak lebih gampang dicari aja. Kalau gue ke daerah-daerah tuh pasti ada foam, jadi gak perlu takut buat kayak mau beli cartridge liquid tuh udah pasti foam lebih banyak sih menurut gue. Foam itu enak dibawa kemana-mana dan juga bentuknya slim gitu loh, jadi enak buat dibawa kemana-mana dan juga gampang dimasukin ke tas. Karena gue naksir sama ini desain device-nya, dia kayak slim banget, iya simple, kayak bisa gue kantongin, bisa gue bawa kemana-mana, bisa pakai lanyard juga kan, nggak terlalu besar juga, jadi gue tertarik. Pertama tuh foam itu sering ada di mana-mana tuh ada, terus harganya tuh terjangkau lah kalau menurut gue. Worth it nggak sih menurut lu dengan harga segitu? Oh, sangat worth it. Rasanya enak tuh. Sangat worth it. Karena lu Oke. paling suka produk foam ini ya. Sejauh ini ya, gue nyoba-nyoba yang lain kurang enak dan lebih enak nyantolnya di foam. Menurut gua dengan adanya fitur-fitur baru ya, kayak fitur-fitur kayak buat ngecek baterai di tap 2 kali. Nah itu baterai buat ngecek indikator, terus 3 kali itu airflow. Jadi menurut gua nih 300 dengan produk yang kayak gini cocok sih menurut gua. Gue sih sepadaan ya dengan apa yang dia kasih ini. Iya, menurut gue sepadan banget. Iya, soalnya dia Harga terjangkau, kantong iya terjangkau juga sih buat kantong gue. Sepadan banget. Harga tuh mempengaruhi rasa nggak sih kalau buat liquid atau device? Menurut gua ngaruh sih bro, kalau harga semakin tinggi harganya, semakin buat kualitinya juga makin bagus kalau menurut gua. Buat quality, terus rasa buat naikin rasanya tuh lebih enak sih menurut gua. Walaupun cartridge-nya harganya sama. Oke. Menurut gua enggak, karena ada beberapa liquid yang lebih murah tapi flavornya lebih dapet atau dinginnya lebih dapet. Gue sih enggak juga sih ya. Kadang ada yang harga lebih murah tapi liquidnya lebih enak daripada foam. Ada juga lebih mahal lebih enak juga gitu sih. Gak juga kayaknya ya. Gak juga ya? Gak juga. Kayak standar di angka 100 itu kayak gue bandingin dengan liquid yang harganya lebih mahal, tetap enakan punya foam gitu. Oh, dengan harga yang lebih murah ibaratnya. Ah. Menurut lu harga vape tuh paling paling worth it tuh berapa? Device-nya apa? Device-nya. Device di 300 sampai 500 tuh udah. 300 udah oke tuh. Tuh, Kalau oke. misalkan liquid Kalau gue karena pengguna foam ya jadi 110 sih. 110 ya Itu kan? udah Iya, standar tadi ya. 110, iya. Udah oke. Tentang harga berapa, kalau vape pada umumnya dia tuh ini ya standar ya kayak 100.000 sampai di 200.000-an, tapi itu untuk liquidnya aja. Tapi kalau sampai di Vesna itu bisa sampai 300-400 ribuan, tergantung merek juga sih. Tapi kalau foam ini dia di 200 ribuan aja. Menurut gue tuh start from 250 sih, itu udah bagus menurut gue, kayak udah terjangkau. Soalnya kan karena foam juga kan mereknya udah terkenal kan, dia udah punya nama juga, jadi dengan harga segitu menurut gue worth to buy. Ya menurut gue ya paling 3,5-400 ribu lah, tapi bisa di bawah. Apakah lu tahu nih resiko lu nge-vape kayak gini? Ya kalau pengaruh vape itu ya gue tahu sih kurang baik ya, cuman insya Allah kalau misalnya kita pakainya sesuai, nggak terlalu parah, insya Allah aman. Gue tahu sih betapa bahayanya vape ini. Tahu lah, pernah dengar, pernah lihat pasti. Ya gue tahu ya resiko dan lain halnya, karena gue tetap pakai ini karena yang membuat gue relax aja sih. Tahu. apa aja tuh yang lu tahu? Misalkan. Bisa ISPA ya. Ya, ISPA. ISPA Oh, tentu. gitu, Terus habis itu napas jauh lebih pendek. Heeh. Itu juga gue mulai berasa sih sebenarnya ya. Oh, udah mulai berasa nih. Ah. Semenjak 5 tahun nge-vape. Betul. Heeh. Cuma ya gimana, namanya udah nyandu. Berarti lu tetap bakal nge-vape walaupun lu tahu Lebih masalahnya? akan dikurangin aja sih. Oh, dikurangin aja. Lebih dikurangin doang. Berarti lu juga ngerasa kayak misalkan lu olahraga jadi gampang capek gitu-gitu ya? Oh jauh. Jauh. Dibanding sama dulu di saat kayak awal gue ngerokok pun, pas masih jadi social smoker doang itu, rasanya jauh banget sih. Jadi lebih pendek napasnya. Setiap lu nge-vape nih, lu ngerasain sensasi apa sih? Gue jadi kayak ngerasa enjoy aja sih kalau lagi nge-vape. Soalnya kan kayak gue kan sering banget burn out ya, kayak kalau lagi di kerjaan kayak gue nge-pots aja biar kayak relax nih, enjoy, kayak ngilangin pikiran lah sedikit. Pokoknya pelega ya. Iya, jadi lega aja. Kalau pakai liquid yang dingin ya pasti tenggorokan lu seger, terus dingin, enak aja rasanya. Kalau lu udah tahu nih resikonya, kenapa lu masih kepengen gitu? Cuma ya gimana, namanya udah nyandu. Membuat gue relax aja sih. Karena menurut gue Dini tuh bikin candu.
Iya, jadi kayak bikin ketagihan orang gitu loh. Karena nikotinnya ya. Iya, bener. Karena nikotin sama rasa kan. Iya, rasanya yang kayak dingin, manis jadi satu kan kayak, aduh, jadi pengen lagi, pengen lagi. Lu pernah gak sih merasa ketergantungan dalam pakai vape? Sih, menurut saya sih ya sedikit candu tapi nggak yang parah ya. Cuman mungkin kayak hari itu pasti kayaknya enak deh buat nge-vape. Walaupun ini puasa ya, bulan Ramadan gue juga pas buka, habis makan juga tetap nge-vape sih. Kalau gue lagi nggak nge-vape itu gue ngerasa kayak, aduh gue bingung banget dah kayak mau ngapain gitu kan. Kasus kalau misalkan kalau gue nge-vape kayak ada kegiatan aja yang gue kerjain gitu. Saya kalau bengong-bengong dong bosen. Jujur sedikit sih, tapi nggak terlalu gimana-gimana banget, sedikit aja. Tadi kan gue bilang gue nggak terlalu sering pakai ini, jadi kayak selang-sering aja gitu dan sesuai mood gue. Kalau emang seandainya gue lagi pengen, berarti udah tergantungan dong kalau kayak gitu. Lu ngerasa cemas gak sih kalau misalnya nggak ngisep nikotin ini? Gak tahu ya cemas apa enggak ya, cuma pasti bakal tetap nyari. Tetap nyari ya, kayak, gue butuh nikotin gitu lah ibaratnya ya. Lebih ke gabut sih. Nggak sampai segitu, gabes parah itu ya. Parah itu gue. Biasa aja sih. Oh, biasa aja. Ya, nggak terlalu itu sih gue. Ada waktu-waktunya gue kapan pengen nge-vape, kapan pengen berhenti. Lu pernah gak sih nge-vape nih, lagi nyantai nge-vape, terus tiba-tiba kepala lu pusing, lu pernah gak? Itu pernah, dan gue tahu cara ampuhnya gimana. Kalau udah pusing itu berarti kita harus minum air putih, kurang oksigen juga sih, kurang air putih karena terlalu banyak ngisep. Jadi harus pinter-pinter lah kalau mau nge-vape gitu. Sejauh ini kalau pakai foam doang nggak, cuma kalau misalnya gue pakai device lain kayak disposable yang kayak merek Waka, itu gue mual banget. Mual banget. Lu biasanya kalau mual gitu tahu nggak cara menghadapinya gimana? Harus gimana? Cuma ya udah taruh aja diisep sama tarik napas agak lebih panjang doang. Sebenarnya kalau misalkan lu pusing gitu ada caranya, Ri. Apa tuh? Lu harus banyak-banyak minum air gitu. Oke. Jadi ibaratnya residunya turun lah dari mulut lu kayak gitu sebenarnya. Jadi lu nggak bakal pusing-pusing lagi. Kalau gue sih buat mual sama pusing enggak, tapi kalau kadang-kadang gue tuh ngerasanya kalau udah kelebihan nikotin ya, tenggorokan gue suka sakit atau kayak gue ngerasa cemas aja gitu. Kalau kebanyakan gue isep kayak terus-terusan pasti gue pusing jatuhnya, pusing. Nikotin berarti ya? Iya, nikotinnya yang kena. Lebih gampang ngerasa capek nggak sih pas nge-vape ini? Enggak sih, karena gue sekarang juga lagi nerapin hidup sehat juga, jadi gue masih sering olahraga juga dan juga makan sehat, buah-buahan juga. Kayak lebih semangat, bukan semangat sih, kayak lebih, kan kalau sebelumnya kan gue kan kayak ngantukan gitu kan. Nah, setelah gue kayak gunain vape ini gue kayak lebih berasa kayak fresh aja sih, Seger lagi gitu. Jadi kayak kalau lagi aktivitas kerja nih kayak biasa tuh kakak, jadi nggak ngerasa gitu? Enggak Nggak sama sekali. Mudah lelah sih enggak ya, aman sih sejauh ini gua pakai sih aman. Yang penting kita ya rajin olahraga, minum air putih ya. Vape-nya ya tergantung tubuh sendiri lah, kan lu tahu kayak gue kayak udah kebanyakan nih nge-vape-nya, jadi kurangin gitu. Jadi lo udah tahu kan nih efek dan jangka panjangnya dari foam ini sebenarnya, dari kesadaran diri lo sendiri. Jadi kenapa lo tetap nge-vape dan lo tuh udah ada niatan untuk berhenti atau belum sih sebenarnya? Kalau niatan berhenti sih udah pernah gue berhenti ya waktu itu. Gue sempat berhenti 4 bulan terus kayak ada ya, hal-hal baru lagi dari vape, makanya gue nge-vape lagi gitu. Terus karena ada liquid baru jadi gue penasaran ya, gara-gara gue penasaran jadi gue nge-vape lagi deh sampai sekarang. Dan beli foam X ini buat ngepot di kantor tuh gue suka yang simple soalnya. Berarti dari kesadaran diri lu juga udah tahu lu batasnya udah sampai mana, udah bagus sih sebenarnya. Satu sisi ya ada, tapi sulit. Ya. Kalau misalkan ada cara untuk melepas dari vape tuh bakal coba apa tetap lu pakai? Mungkin akan gue coba. Ini juga sebenarnya alasan gue pakai IQOS, karena kan dia nggak enak. Ya. Jadi itu sebenarnya salah satu cara gue buat kayak ngurangin intake asap sih sebenarnya. Jadi mencoba membiasakan diri biar kayak ya ngasap tuh nggak enak gitu loh. Berarti lu nyoba ganti ke IQOS dari foam tuh karena emang lu pengen coba berhenti karena kan identik IQOS kan bau terus nggak enak, ada pahit gitu kan. Pahit di mulut, pokoknya pasti kurang enak lah gitu loh dibandingkan sama foam yang ya emang enak gitu loh. Iya. Jadi makanya buat nyoba ngurangin sebenarnya. Oke, berarti kalau misalkan dibikin resume, lu tahu masalahnya, akibatnya tuh apa, tapi lu tetap mau pakai kan ibaratnya. Betul. Walaupun lu tahu masalahnya, cuman lu bakal meredus aja gitu. Meredus doang. Kalau untuk saat ini Ki, gue nggak ada niatan buat berhenti karena kayak gue kalau lagi mau relax gitu pasti gue ngepot lagi. Tapi kalau untuk berhenti gue kurang tahu sih itu, tapi kayaknya sih ada tapi nggak tahu kapannya. Kalau untuk sekarang sih gue enggak sih. Masih mau terus ya? Iya, soalnya kayak udah nyaman banget nih ngepot. Tapi nggak ada kepikiran. Sekarang belum ada. Oh belum ada. Masih nyaman. Masih nyaman. Kan lu udah tahu nih bahaya dari efeknya nge-vape.
jadi lu bakal tetap buat nge-vape nggak sih bro? Nge-vape lah, karena ya gue udah terlanjur suka dan ya mau gimana lagi kasarannya kan. Kan lu cewek nih dan lu juga nge-vape. Lu pernah nggak sih dipandang buruk sama orang lain atau malah sebaliknya diapresiasi sama temen ataupun keluarga? Gue sih nggak pernah denger ya dipandang buruk ataupun dipandang oke banget nih kayak pakai ngepot gitu, nggak sih, nggak pernah denger yang hal buruk ataupun hal bagusnya. Kalau gue sih kalau dari keluarga ya, kalau di keluarga gue sih santai ya, soalnya kayak keluarga gue tuh nggak yang ngekang gue mau ngepots atau enggaknya tuh bebas, terserah gue asal kayak gue bisa jaga diri aja gitu. Jadi nggak strict gitu ya? Iya nggak strict. Kalau dari pandangan kayak temen-temen nggak ada sih yang kayak ih lo apaan sih cewek gitu nge-vape gitu, kayak gak bagus banget lihatnya itu, nggak ada sih, soalnya kan teman-teman gue pada nge-vape juga. Jadi semuanya udah normal ya, dipandang normal. Oke bro, segitu aja ya. Thank you Ananda. Oke, kalau gitu Rick, thank you ya. Sampai bertemu lagi. Thank you ya Tan, udah meluangin waktunya buat diwawancara. Oke, makasih. Oke, jadi gitu aja Kak Titan. Thank you ya. Ya, thank you. Sama-sama. Kalau gitu segitu dulu ya bro, thank you. Oke, thank you ya. Oke, jadi kita udah melalui proses interview nih. Kita udah mendapatkan beberapa informasi dari pelanggan kita. Informasi yang kita dapatkan tuh melalui kayak contohnya yang pertama tuh umur mereka. Umur mereka tuh dari 19 tahun sampai 24 tahun. Mereka juga beraktivitas. Mereka ada yang bekerja, juga ada yang melakukan kuliah. Narasumber kita mengakui bahwa mereka menggunakan vape aktif. Jadi mereka menggunakan vape secara terus-menerus. Mereka juga kebanyakan cuman menggunakan vape. Jadi dia tidak menggunakan rokok konvensional di awal. Namun ada juga narasumber kita yang memang menggunakan rokok konvensional di awal-awal. Kayak misalkan dia ngerokok dulu, terus dia ingin merubah supaya tidak merokok, ganti ke produk foam. Mereka kenapa sih berkeinginan untuk mengganti ke produk foam? Karena menurut pendapat mereka, rokok tuh biaya kosnya lebih mahal dibanding dengan produk foam atau pods. Yang kedua, mereka mengeluhkan dari bau si rokok konvensional ini. Jadi mereka ingin mengubah gaya hidupnya supaya tidak mubazir dalam keuangan mereka. Jadi alasan utama mereka mengganti produk foam atau memakai produk tersebut adalah menurut mereka si produk foam Pod X ini sangat-sangat simple modelnya. Lalu juga walaupun simple, dia sangat-sangat enak dipandang dan juga bentuknya pipih, mudah untuk dikantongin dibawa kemana-mana. Juga kalau misalkan dibawa menggunakan lanyard, tidak terlalu ketara, soalnya kan dia rada kecil gitu. Itu pendapat mereka. Nah, kalau misalkan dari video yang kita tampilkan mengenai iklan yang dimiliki oleh Foam, itu mereka berpendapat bahwa mereka sangat penasaran terhadap rasa dan feel yang dimiliki oleh produk Foam tersebut. Namun terdapat satu narasumber nih, ia berkata kalau iklan tersebut tuh kayak kurang bagus lah. Dia menganggap bahwa iklan tersebut tuh cringe. Kalau permasalahan harga, 3 narasumber kita mengatakan bahwa harga itu tidak menentukan kualitas. Jadi rasa itu tidak menentukan dari harganya. Misalkan harganya mahal, belum tentu dia enak, belum tentu dia tidak enak. Namun dari 2 narasumber kita mengatakan bahwa rasa itu menentukan harga. Kayak misalkan harganya mahal, berarti kualitasnya itu bagus. Jadi ada barang, ada kualitas. Kalau permasalahan mengenai produk Foam, apakah produk Foam itu worth it bagi mereka? Mereka menjawab worth it karena mereka merasa bahwa desainnya tuh sangat bagus dengan harga yang terbilang murah dibanding dengan kompetitor mereka. Di sisi lain selain desain, rasanya juga unik dan memiliki karakteristik yang berbeda dengan produk-produk lain. Misalkan seperti dia tuh feel untuk ngepuffnya rada tight, seperti itu. Oke, sekarang kita akan membahas nih mengenai pendapat mereka tentang akibat dan dampak yang terjadi apabila menggunakan foam. Narasumber kami mengakui bahwa mereka mengetahui bahaya dan risiko yang akan diterima apabila mereka menggunakan vape. Namun mereka akan tetap menggunakan vape karena menurut mereka vape memiliki rasa yang enak, menjadi kebutuhan penting di dalam hidupnya, membuat mereka rileks dan tidak bosan untuk mengisi di waktu luang. Menariknya, kami bertanya kepada narasumber yang bergender perempuan mengenai pandangan orang tua dan teman-teman mereka terhadap mereka yang menggunakan vape. Mereka mengklaim orang tua dan teman-teman mereka merasa tidak masalah ketika mereka menggunakan vape, asalkan mereka bertanggung jawab atas risiko yang akan mereka dapatkan. Yang selanjutnya adalah learning. Jadi pelanggan Foam ini mengetahui produk dari berbagai tempat. Misalnya ada pelanggan yang mengetahui Foam dari Shopee, ada yang juga dari iklan media sosial, dan ada juga yang mengetahui produk karena teman mereka yang memakai produk Foam juga. Pelanggan Foam mengetahui produk Foam semenjak 2 bulan sampai dengan 2 tahun. Kita juga mendapatkan informasi bahwa pelanggan Foam mengetahui nih mengenai resiko dan bahayanya penggunaan produk Foam. Mereka mengetahui bahwa bisa saja terkena ISPA dan juga mudah lelah ketika beraktivitas.
Walaupun pelanggan mengetahui bahayanya memakai produk foam, mereka tetap akan menggunakan foam ini. Karena menurut mereka, produk foam ini memiliki rasa yang enak, dapat membuat mereka merasa tenang, mengisi waktu luang, dan mereka juga telah merasa candu. Oke, sekarang ke poin terakhir nih, mengenai poin sikap. Nah, dari hasil wawancara yang telah kita lakukan, dapat dianalisa mengenai sikap-sikap yang dipancarkan oleh pengguna. Oke, jadi pengguna tuh memiliki rasa keterikatan dan ibaratnya kecanduan begitu. Jadi, pengguna itu akan mencari produk foam ini ketika mereka udah lama nggak menggunakan produk tersebut. Nah, selain itu, pengguna juga udah mengetahui mengenai resiko-resikonya, terus mereka juga tahu cara untuk menanggulanginya atau menguranginya. Seperti contohnya kalau mereka misalkan udah nge-vape terlalu sering dalam hari itu, mereka harus minum air putih lebih banyak. Jadi supaya tidak pusing dan pengaruhnya terlalu besar lah, ibaratnya seperti itu. Nah, selain itu kita juga melakukan edukasi kepada pelanggan yang belum tahu caranya untuk menanggulangi. Kayak misalkan yang tadi yang udah gue bilang, kayak misalkan kalau terlalu lama nge-vape tuh pusing. Jadi kita kasih tahu tuh yang belum tahu. Jadi kamu tuh harus minum air putih yang lebih banyak di hari itu biar nggak pusing. Jadi residu-residu dalam tubuh mereka keluar dari saluran urin. Jadi mereka udah nggak pusing lagi. Nah, seperti itu. Terus dapat kita tarik garis nih mengenai hal-hal yang telah kita lakukan. Nah, jadi dengan hal-hal tersebut pihak foam dapat memanfaatkan peluang yang akan terjadi. Kayak misalkan mereka dapat melihat preferensi dan keinginan dari pelanggan tersebut. Mereka ingin kayak gimana sih? Kayak misalkan contohnya mereka kan pengen punya rasa dingin di foam tersebut, terus rasa manis itu harus dipertimbangkan. Selain itu, pihak foam juga harus kayak ibaratnya mengedukasi lah ke pelanggannya. Apa aja sih bahayanya, apa aja dampaknya kalau mereka kebanyakan atau terlalu sering menggunakan produk foam. Jadi pihak foam juga harus memberikan cara kayak gimana menanggulanginya, gimana caranya biar mengurangi resiko, begitu-begitu sih. Kayak harus minum air putih banyak, harus berolahraga biar kandungan-kandungan jahat di dalam tubuh itu keluar dari keringat, seperti itu. Jadi sekarang kita akan menjelaskan mengenai hasil persepsi, learning, dan sikap yang kita dapatkan dari pelanggan. Jadi persepsi dari pelanggan mengenai foam adalah mereka merasa bahwa produk dari foam memiliki desain dan bentuk yang simple dan proporsional, memiliki rasa yang unik dan feel puff yang sempit. Untuk persoalan harga, para pelanggan foam merasa tidak terbebani karena mereka merasa puas atas produk yang foam keluarkan untuk pelanggan. Dan rata-rata dari pelanggan foam menyatakan bahwa iklan yang dikeluarkan oleh foam membuat mereka tertarik dalam mencobakan produk foam.